Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, Bu. Oke, Alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah jika kabar kita semua senantiasa sehat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Muhammad Afrizal. Baik, Ibu. Dan untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Afrizal sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini sama dengan kita memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negeri kita, meningkatkan sikap patriotisme, yaitu rasa cinta dan bela terhadap tanah air. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tema 7 dengan tema Indahnya Keberagaman Negeriku, subtema 2, Keberagaman Suku Bangsa di Negeriku, pembelajaran kedua, Muatan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengamati gambar dan teks pada PowerPoint tentang macam-macam gaya, siswa dapat menganalisis macam-macam gaya dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak sudah siap untuk belajar? siap. Sudah, Bu. Alhamdulillah, Ibu share screen ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak di sini ada gambar apa sih? Orang lagi dorong meja, Bu. Iya, betul. Nah, orang yang sedang mendorong meja ini termasuk ke dalam bagian gaya. Nah, Ibu bacakan ya pengertian gayanya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada suatu benda yang dapat menyebabkan gerak, bentuk, atau kedudukan. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang agar bekerja terhadap benda harus bersentuhan dengan bendanya. Contohnya yaitu gaya dorong, gaya tarik, gaya otot, dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja terhadap suatu benda tetapi tak bersentuhan dengan bendanya. Contohnya yaitu gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, anak-anak di sini ada macam-macam gaya ya. Di antaranya yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Nah, pengertiannya Ibu bacakan ya. Gaya otot, yaitu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Yang kedua, yaitu gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Dan yang ketiga, yaitu gaya magnet, atau kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu. Yang keempat, yaitu gaya gravitasi, yaitu gaya tarik antar dua benda yang memiliki massa. Yang kelima yaitu gaya gesekan, gaya yang ditimbulkan oleh permukaan benda yang saling bergesekan. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang membacakan anak-anak? Bu Firman katanya mau bacain, Bu. Tadi bilang ke saya. Boleh, coba Firman, tolong dibacakan.
Kecil. Ayo, Rojil apa Firman? Rojil, Bu. Ya sudahlah, Ibu Firman aja katanya tadi. yang bacakan. Yang pertama yaitu ada manfaat gaya otot. Yaitu gaya otot, manfaatnya itu dapat mendorong meja menggunakan gaya otot, mengangkat benda menggunakan gaya otot. Misalkan seperti kita mengangkat galon ya, itu harus menggunakan gaya otot. Yang kedua yaitu gaya listrik. Adanya gaya listrik yaitu dapat menyalakan barang-barang elektronik ya, salah satunya. Yang ketiga yaitu manfaat gaya magnet, yaitu dapat menarik benda lain, memakai tenaga listrik, dan sebagai penunjuk arah. Itu kompas ya contohnya anak-anak. Yang selanjutnya itu ada manfaat gaya gravitasi. Di antaranya yaitu menahan benda-benda tetap berada pada permukaan bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Nah, contohnya itu kita bisa duduk tanpa melayang itu akibat adanya gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu gaya gesekan. Gaya gesekan yaitu contohnya ketika kita berlari tidak terjatuh, itu akibat adanya dari gaya gesekan. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan percobaan, Ibu ingin bertanya dong. Coba siapa yang bisa jawab tentang pengertian gaya? Ayo. Saya, Bu. Bu, saya boleh jawab nggak, Bu? Iya, Rojil, silahkan. Oke, jadi gini, Bu. Pengertian gaya itu gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada suatu benda yang dapat menyebabkan gerak, bentuk, atau kedudukan, Bu. Benar nggak, Bu? Kedengeran nggak, Bu, suaranya, Bu? Tadi saya jawab, Bu. Terdengar kok, Rojil. Nah, selanjutnya yaitu gaya kan dibedakan menjadi dua ya, anak-anak. Ada yang bisa jawab? Apa saja? Ada dua, Bu, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Imron. Nah, coba sebutkan macam-macam gaya. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan, Iip. Jadi macam-macam gaya itu ada 5 ya, Bu. Yang pertama itu gaya otot. Yang kedua ada gaya listrik. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Yang keempat ada gaya magnet. Dan yang kelima ada gaya gesekan, Bu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Iip. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Bentar ya. Nah, yang pertama yaitu chargerlah handphone kalian yang baterainya mulai habis. Apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan baterai handphone tersebut kembali terisi. Yang kedua, yaitu nyalakan kipas angin. Apa yang kalian rasakan dan apa yang menyebabkan kipas angin tersebut dapat menyala. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak dari sekarang untuk melakukan percobaannya.
Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Siapa tadi yang mau menjawab? Najwa, Bu. Oh, Najwa sudah selesai. Ya, Silahkan, Najwa. bentar. Baterai HP yang tadinya habis jadi terisi kembali, Bu. Iya, Buat betul, percobaan yang Bu. pertama. Nah, dari percobaan Najwa itu hasilnya benar ya, anak-anak. Dan dari situ itu kita dapat mengetahui bahwa manfaat listrik yaitu dapat menyebabkan baterai yang tadinya habis terisi kembali. Nah, ada yang bisa menjawab percobaan kedua? Ayo, siapa lagi? Bisa diulang nggak, Bu, pertanyaannya, Bu? Nah, percobaan yang kedua yaitu nyalakan kipas angin. Apa yang kalian rasakan? Nah, apa yang menyebabkan kipas angin tersebut menyala? Rojil, udah melakukan belum percobaan tersebut? Karena adanya listrik, Bu, makanya kipas angin nyala. Nah, iya betul sekali. Nah, Ibu jelaskan ya dari percobaan kalian. Nah, penjelasannya yaitu melalui kegiatan percobaan tersebut, kita dapat mengetahui manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari, seperti baterai handphone dapat terisi kembali dengan mencargernya, yang disebabkan dari adanya gaya listrik, dan kipas angin yang dapat menyala karena adanya gaya listrik. Nah, itu ya penjelasannya anak-anak mengenai percobaan kalian tadi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak. Nah, coba Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Rusmiati. Jadi, kesimpulannya adalah gaya merupakan suatu tekan atau dorongan yang dapat menyebabkan posisi benda berubah. Manfaat gaya listrik yaitu dapat menyalakan peralatan elektronik di kehidupan sehari-hari. Cukup, Bu. Ya, betul. Nah, anak-anak, setelah mengetahui kesimpulannya, coba ada yang bisa memberitahu Ibu apa saja contoh dari manfaat gaya listrik di kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Ya, silahkan Nisa. Contohnya seperti menyalakan setrika, menyalakan lampu. Ya, betul. Udah, Bu. Ada lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Contohnya itu menyalakan kulkas, Bu. Iya, benar. Nah, cukup ya anak-anak, Ibu akan mereview pembelajaran hari ini. Benar apa yang disimpulkan oleh Rusmiati tadi, bahwa gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengubah posisi atau kedudukan suatu benda. Nah, manfaat gaya listrik itu sudah kita rasakan ya teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, Ibu akan membagikan LKPD dan evaluasi pembelajaran di grup WhatsApp nanti ya. Diharap kalian dapat mengerjakan tepat waktu. Untuk LKPD, batas pengumpulannya yaitu pukul 5 sore ya anak-anak. Ibu ingin memberikan pesan kepada kalian bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar kita selalu bisa sekolah ya tanpa ada kata sakit. Nah, walaupun kita sebagai manusiawi tidak bisa menghindari ya musibah tersebut, tapi kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk LKPD dan evaluasi jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih Ibu tutup dan Ibu akhiri. Sebelum mengakhiri, kita berdoa bersama-sama yuk yang akan dipimpin oleh teman kalian yaitu Firman. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini kita bisa mempelajarinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.